Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleida Kania Fara Alia, NIM 10211010 dari kelas Kecerdasan Bisnis B, kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan cara menggunakan Power BI Desktop. Setelah membuka Power BI, kita bisa menambahkan data yang kita punya dan kita masukkan ke Power BI. Nah, data yang kita udah punya, saya memiliki data dalam bentuk CSV. Nah, setelah itu kita muat. Jika berhasil, maka akan terlihat bagian data sebelah sini dengan atribut-atributnya. Sebelum itu kita bisa mengecek apakah data ini udah valid dan tidak ada data kosong atau data nol. Itu dengan cara klik titik 3, kemudian kita klik edit query. Dan di sini akan terlihat data-data yang kita miliki bahwa ini udah sangat baik. Tingkat validnya 100% dan kesalahan serta kosongnya atau data nolnya 0. Langsung aja kita praktikkan cara menggunakan Power BI-nya. Pertama-tama kita bisa menggunakan diagram lingkaran untuk mengetahui perbandingan jumlah balita yang kurus, jumlah balita kurang gizi, dan jumlah balita yang stunting. Kita bisa menggunakan ini, pertama kita pencet diagramnya, setelah itu kita masukin di legenda yang kabupaten. Kemudian kita bisa masukin jumlah balita yang gizi kurang ke value. Kita drop aja, nah nanti di sini akan muncul gambar visualisasi datanya. Kemudian kita untuk membandingkannya kita pencet lagi diagram, kemudian kita drop kabupatennya ke legenda, kemudian kita drop balita kurusnya ke value. Nah, di sini akan terlihat datanya. Untuk membandingkan ketiganya, kita tambah lagi diagram lingkaran, kemudian kita sama seperti tadi, kita drop kabupatennya ke legenda, kemudian kita masukin data jumlah balita stuntingnya ke value. Nah, di sini akan terlihat. Nah, dari ketiga data sini, misalnya kita ambil contoh di Kabupaten Lombok Timur, berarti kita bisa melihat bahwa persentase jumlah balita yang stunting itu lebih banyak dibandingkan balita yang kurus dan balita yang bergizi kurang. Itu kita bisa melakukan visualisasi data yang lain, contohnya diagram garis. Kita aja, misalkan kita mau mengetahui persentase jumlah balita yang kurus, kurang gizi, dan balita yang stunting. Itu kita bisa aja langsung drop kabupaten, kemudian jumlah persentase balita yang gizi kurang kita drop ke sumbu Y. Kemudian persentase balita kurus juga kita drop ke Y, dan persentase jumlah balita yang stunting kita drop ke Y. Nah, di sini akan terlihat perbandingannya
mana kita ambil contoh di Lombok, di Kabupaten Lombok Utara. Di sini langsung terlihat bahwa balita gizi kurang itu sebanyak 18,25% dan balita kurus 4,52% dan jumlah balita yang paling banyak ternyata balita stunting yaitu sebesar 28,31%. Kemudian kita beri contoh lagi um, visualisasi dalam bentuk map. Karena kita pencet aja map, udah kemudian kita masukkan atribut kabupatennya ke lokasi. Kemudian kita masukin ke legenda, biar nanti ini kan masih biru. Kalau legenda nanti dia akan berwarna nih. Akan ada penjelasannya juga kotanya. Itu kemudian di sini kita bisa melihat persebarannya ya. Misalkan kita mau lihat persebaran persentase jumlah. Misalkan kita mau lihat persebaran jumlah balita gizi kurang gitu. Kita tambahin aja langsung di bagian kita tambahin aja balita gizi kurang ini di bagian tip alat. Nih, kita tambahin aja balita gizi kurang, balita kurus, dan balita pendek atau stunting. Nah, nanti di sini akan terlihat jika kita pencet ini akan terlihat bahwa jumlah balita gizi kurangnya jumlah 1.724, kemudian jumlah balita kurusnya 810, dan yang paling banyak jumlah balita pendek atau stuntingnya 1.796 untuk untuk Kabupaten Bima. Ini itu ya, di sini kita juga bisa mengedit biar terlihat rapi. Kita langsung pencet aja, kita hilangin judulnya. Kita hilangin, kita matikan untuk judulnya. Setelah itu mungkin kita bisa membuat tabel atau chart, diagram tabel, sengaja. Misalkan kita mau drop semuanya di sini, langsung aja di kolom mengetahui puskesmasnya, balita gizi kurangan. Di sini nanti akan terlihat totalnya di bawah. Jadi itu juga mempermudah kita dalam melihat data. Nah, di sini akan terlihat totalnya sebanyak 175 untuk puskesmasnya, gizi kurangnya berapa, dan di tiap kabupatennya berapa banyak. Itu akan terlihat di sini. Mungkin setelah itu kita bisa membuat visualisasi dari diagram batang. Kan kita kasih contoh. Kan kita drop kabupaten ke Sumbu X, kita mau cari jumlah puskesmasnya berapa, ya kita drop ke Sumbu Y. Ini akan terlihat jumlah jumlah puskesmas di Kabupaten Lombok Timur ada berapa. Kemudian kita lihat, kita bisa membuat perbandingan juga untuk di Kabupaten Nusa Sumbu X. Kita melihat persentase jumlah balita 0 sampai 5 sampai 59 bulan, misalkan yang uh, diukur atau ditimbang, kemudian yang ini yang diukur giginya, dan ini yang diukur tinggi badannya. Ini kita bisa melihat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.